Semangat pagi. Halo, pertama kali ya kita live Facebook ini. Biasanya kita selalu live Instagram. Kita coba live Facebook ya. Hari ini seru banget nih, malam hari ini spesial karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu best family dan domisili di Jerman, gitu ya. Jadi akan berbagi kok bisa sih menjalankan MCI, gitu ya. Yuk kita coba-coba dulu. Kita sambil tes, sambil mencoba. Welcome buat yang baru hadir, silakan. Ambil dicoba. Welcome, hello. Kita hari ini akan seru banget membahas tentang bagaimana bisnis luar biasa ini bisa dijalankan dimanapun ya, bahkan sampai ke Jerman ya, bahkan sampai ke Eropa Barat ya. Jadi sambil menunggu, boleh sambil di add-in teman-temannya, tim masing-masingnya, silakan untuk join bareng ya, bersama kita sharing-sharing bareng untuk bareng-bareng. Halo Kak Inon, welcome. Pertama kali ini live Facebook ya. Biasanya kita live Instagram. Kita lagi mau mencoba untuk live Facebook ini seperti apa. Halo. Welcome yang sudah hadir. Kita sambil menunggu narasumber kita yang luar biasa malam hari ini ya, akan berbagi kepada kita semua apa sih yang dilakukan, gitu ya. Apa sih yang dilakukan dan kok bisa sih gitu di Jerman tapi tetap menjalankan bisnis yang luar biasa ini, gitu ya. Siapkan pertanyaan, boleh banget ya. Di sini siapkan pertanyaan, udah mulai siapkan pertanyaan, boleh banget, silakan. Welcome. Seru-seruan kita malam hari ini. Welcome. Ada Fanny, ada saya nggak bisa ngeliat nih kalau di sini. Ya, sambil belajar ini juga. Burut, halo, welcome. Kak Diana, welcome. Gio, welcome Gio. Oke. Halo semuanya, welcome. Semangat pagi selalu ya. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Oke, saya akan memilih narasumber kita yang sudah hadir. Yes, welcome Gio. Halo, kita bisa nyambung akhirnya ya. Seru-seru, bentar. Dulu si kameranya biar putus. Oke ya, kita coba lagi. Saya sedang meng-add lagi untuk Gio. Halo. Hello, Gio. Yes. Putus tadi ya. Kayaknya signal ya. Ini saya udah sengaja nempel sama wifi router saya di rumah nih. Posisinya sengaja nih. Oke. Iya. Jam 3 sore, Gio, di sana. Iya, jam 3. Si bocah ikutan di sini. Nggak apa-apa. Halo, oke. Halo, Cimerni. Iya. Oke, ya. Sambil silakan masih di-add tim masing-masing, teman-temannya ya, untuk sharing bareng malam hari ini. Kita seru-seruan bareng, kita asik-asikan ya. Bagi yang mau bertanya boleh nanti di sesi pertanyaan. Siapkan pertanyaan dari sekarang ya. Oke, sebelum masuk sambil masih menunggu 1 menit lagi, Gio boleh ya, menunggu 1 menit lagi biar makin banyak yang masuk. Saya mau bercerita dulu nih, siapa beliau ini yang malam hari ini saya undang, gitu ya. Ini perdana nih live Facebook, gitu ya. Perdana live Facebook, biasanya kita live Instagram, gitu ya. Kita kali ini mau mencoba live Facebook. Nah, malam hari ini Best Family happy banget bisa mengundang narasumber kita. Beliau perantau
ya, perantaunya jauh ya, sampai ke Eropa Barat sana ya. Sempat beberapa negara dan akhirnya stay di berapa tahun. Nanti gitu ya. Nah, kemudian kok bisa sih menjalankan bisnis online yang jauh juga jaraknya dengan leader aktifnya gitu ya. Tapi kok bisa gitu jalan dan sukses loh gitu ya. Bertiket-tiket, tembusnya gitu ya, berhasil memberikan kepada orang tuanya jalan-jalan gratis. Soal itu masih impian kita semua yang masih punya orang tua ya, ingin memberikan hadiah kepada orang gratis. Apalagi kalau tahu orang tua kitanya tuh suka jalan-jalan, suka ngetrip. Kebayang ya, jadi kan pasti happy banget tuh ya, bisa memberikan. Beliau sudah pernah memberikan itu ya kepada orang tuanya ya. Kok bisa ya, gimana caranya, perjalanannya gimana, silakan malam hari ini Giovanni dari Jerman, A Road to Ruby. Bentar lagi nih leader Ruby nih, luar biasa ya. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Ini agak delay nih kayaknya nih Gio nih. Diem nih, pause. Pause. Oke, halo Gio. Wah, now nih, sebentar ya. I will bring you back here. Wait a minute. Rambut baru merah. Harusnya pink sih Xiaoming ini, nggak tahu kenapa ini ya, kelihatannya merah ya. Aslinya pink kok. Ya, oke. Gio akan masuk lagi. Ini mungkin ada sedikit kendala. Gio. Oke, welcome back. Oke. Ya, silakan Gio. Tadi sudah nih. Gimana caranya? Kok bisa sih sampai ke Jerman, Gio? Cerita sedikit dong latar belakangnya Gio. Putus lagi. Luar biasa ya. Lancar ya, signalnya lancar. Saya add lagi Gio. Oke, ditunggu semuanya, tenang ya. Ini saya posisinya udah sampai nempel ke wifi router di rumah saya nih. Supaya bisa nge-add langsung gitu. Sampai tunggu Gio ya, tunggu ya. Sampai tunggu Gio, relax dan minum dulu cola. Minuman iseng di malam hari. Zero kalori ya. Kalau pengen yang minuman manis, sekarang saya berpikir 2, 3, 4, 5 kali kalau mau minuman manis. Enggak lagi kopi kekinian. Tapi ya zero kalori. Iya, signal nih kayaknya ya. Oke. Iya, nggak bisa connect ke headset ya. Bentar ya. Turun naik ya. Headsetnya Bluetooth? Iya. Oke. Bentar ya. Bentar. Boleh. Silakan. Halo Ci Jenny. Halo. Welcome. Ci Jenny gimana keadaan suaminya? Pak Hardi. Cio Hardi gimana? Sudah baikan kah? Suara Karlin hilang. Cek. Dicek coba. Kalau betul dikasih hadiah ya. Cek. Oke, taruh biovortex gede deket router. Anti radiasi, Cici, itu. Saya, iya nih, kemana sih biovortex saya? Diambil Lexa kayak ke kamarnya, ini cuma ada karetnya aja di sini, luar biasa ya. Waduh, haleluya, ini putus lagi, sebentar ya. I will bring back Gio here. Wait a minute. Oke, Gio, back. Ganti posisi apa, Gio? Kayaknya signalnya turun naik banget nih. Sebentar ya semua ya. Saya masih add beliau. Ya. Gio. Oke. Iya. Ganti posisi apa, Gio? Putus-putus terus nih. Signal apa ya? Oke ya. Oke. Iya. Ini udah dekat juga nih routernya di sini. Sama saya di depan ini routernya. Luar biasa. Udah nggak bisa pindah-pindah lagi. Udah nggak bisa ya, udah neplok gimana ya. Oke. Gimana Gio? Sedikit latar belakang dong Gio. Kok bisa sih sampai di Jerman sejauh itu gitu? Gimana ceritanya, ayo?
pertamanya mungkin nyampe ke Jerman itu gara-gara sebenarnya pengen mencoba pengalaman baru, stay di luar 1 tahun pertama gitu. Terus tinggal di keluarga Jerman, belajar culture-nya, terus habis itu keluarga Jermannya sih yang tempat aku tinggal, dia tuh bilang gini, masa nggak sayang kalau udah belajar bahasa Jerman susah-susah, terus setelah 1 tahun udah mulai nggak mikir ngomong bahasa Jermannya, langsung pulang gitu aja katanya. Terus akhirnya ya juga sih gitu, ya udah deh coba 1 tahun lagi stay nyari sekolah yang cuma tahun atau praktikum kayak gitu, jadi bisa sambil kerja terus bisa nikmatin juga gitu. Itu sih awal-awalnya. Jadi Oke, ya udah. jadi udah 1 tahun gitu ya di sana ya, udah 1 tahun bahasa udah lancar. Akhirnya iya tak sayang juga tuh ya bahasa udah lancar gitu ya. Jadi lanjutin di Iya situ benar. sekolah ya. Terus gimana Gio? Lanjut terus? Terus udah kayak gitu berlanjut lah gitu ke kota yang ini. Ya sempat sekolah juga ngelanjutin bagian tentang anak-anak bermasalah kayak gitu, dan happy banget sih sebenarnya. Terus tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih ya, akhirnya ketemu suami di sini, nikah di sini, It's terus ya akhirnya berkeluarga di sini lah ya. Oke, luar biasa. Jadi yang belum kenal Gio, beliau ini bentuknya seperti itu ya, tapi sudah menikah ya, sudah menikah dan sudah punya anak satu ya, satu suami satu anak ya. Oke. Nah, Iya ya. jadi di sana udah 1 tahun, dan kemudian ketemu jodoh di sana. Jodohnya nggak jauh-jauh juga ternyata ya. Kalau kalau di Iya, sana ya, betul. ternyata sama-sama yang masih tetangga juga dulu di kota Indonesia Benar, gitu ya. Ketemunya di situ betul. ya, ketemunya di Jerman ya, emang jodoh nggak kemana gitu ya dia ya. Nikah di sana, punya anak di sana, akhirnya udah stay di Jerman gitu ya. Itu latar belakang Betul. beliau. Jadi beliau sendiri masih sekolah gitu ya, lanjut sekolah dan kerja part time juga ya Gil ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Jadi kerja Sempat part time kerja juga. part time, terus semenjak yang pandemi akhirnya berhenti juga sih. Soalnya dibanding terlalu pusing juga ya kan, dan Kelila stay at home juga kemarin-kemarin, jadi akhirnya putusin untuk stay di rumah juga. Oke, Gitu oke. sambil sekarang lagi nyari-nyari ya ke depan mau kayak gimana gitu. Memang kalau harus balik lagi ngelanjutin studinya ya terserah Tuhan sih kayak gitu sekarang. Oke, oke. Ya, itu masih rencana ke depan gitu ya. Nah, Betul. oke. Terus gimana nih, Gio, awal mulanya kenal MCI? Ya, kita di sini harus tahu beliau ini menjalankan bisnis MCI gitu ya. Kok bisa sih gitu, di jauh Betul. gitu kok bisa kenal? Nah, ini awal mulanya sih kayak kenal nggak kenal ya. Maksudnya kan pertama ngobrol sama Cikarlin di Facebook, terus habis gitu pas itu tuh saya lagi hamil. Kalau saya benar lagi hamil, terus kondisi kehamilannya memang emang susah gitu saat hamil, karena saya kena placenta previa totalis, jadi harus bed rest. Terus sebelum saya tahu kalau saya hamil, itu yang saya tuh abis hiking sekitar 72 kilo. Jadi itu 1 minggu kita bakal hiking, tidur di hutan, terus besoknya lanjut kayak gitu. Terus bawa ransel sekitar 20 kiloan, sampai 25 kilo lah ransel yang saya bawa. Terus pas Ranselnya lagi ya, naik, 25 kilo. ya benar. Luar Karena memang biasa. saya suka hiking gitu, Hiking ya. suka natur, jadi nggak masalah gitu. Terus saya udah nikah saat itu, terus udah kayak gitu. Pas lagi hari kelima, harusnya kan kita tuh 6 hari hiking. Hari kelima itu saya jatuh sambil bawa ransel segitu berat, saya tuh jatuh. Terus tulang punggung saya tuh kayak ketarik gitu, terus kayak kakinya tiba-tiba kakinya tuh kayak lama kelamaan tuh sakit sampai cuman kayak rasanya tuh kayak bergetar, nggak 100% saya bisa ngerasain kaki saya. Terus dipaksain terus jalan karena kejadiannya itu sekitar pagi sampai ke siang gitulah, 11 jam 11 pagi gitu. Terus saya lanjutin jalan terus sampai ke pos berikutnya itu Oke. sekitar nyampe sana itu jam 5. Ngebayangkan dari jam 11 sampai jam 5 itu Jatuh nahan di jam sakit, 5. Dipaksa jalan. dipaksa jalan. Mm-mm. Itu sehari itu kita jalan sekitar 12 kilo sampai 15 Hmm. kilo sekali jalan. Ya, terus Luar biasa ya. ya
Yang belum tahu Terus hiking itu naik gunung ya, gunung ke gunung gitu ya. betul, Oke, iya lanjut. betul gitu. Terus udah kayak gitu, eh saya udah pas sore di tempat pemberhentian itu tiba-tiba saya nggak habis duduk, habis istirahat, saya nggak bisa rasain kaki saya lagi. Hmm. Udah nggak kerasa sama sekali, terus punggung saya tuh panas, panas kayak aneh gitu loh. Hmm. Pinggul bawah lah, nggak nyampe ke nggak punggung atas tapi pinggul bawah gitu dari tulang paling tiga dari sebelum tulang ekor gitu kejadian. Oke. Terus udah kayak gitu itu karena mungkin juga beban 25 kilo 20 sampai 25 kilo yang saya bawa terus kayak Iya. jatuh itu gitu. Hmm. Terus udah kayak gitu akhirnya dijemput sama Kevin terus kita langsung ke rumah sakit ke UGD lah ya ke UGD terus Oke, akhirnya sebentar. diperiksa. Bagi yang nggak tahu, Kevin itu suaminya Gio ya. Ya, Jadi Gio hiking oke, sendirian ini, berarti nggak sama Kevin. enggak. Saya sama Luar biasa teman-teman ya. saya. Tidak tahu hamil, hiking 72 kilo, bawa gendong Ransa 25 kilo, dan jatuh gitu ya. Oke, lanjut silakan Betul. Gio. Ya, oke. Oke. Oh, sorry. Dol. Setelah itu masuk rumah sakit, langsung di ronsen 11 kali. Semua jadi tulang punggung semua keliling gitu di ronsen setiap sisi sampai pinggul, tulang panggul sampai tulang kaki itu Hmm. 11 kali saya di ronsen. Terus kata dokternya, ya udah langsung masuk lewat inap aja kita namanya itu terapi rasa sakit supaya rasa sakitnya hilang. Waktu saya bilang gitu, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak sakit dan saya bisa jalan lagi intinya kan. Terus ya udah ikutan terapi. Ya kan siapa juga yang ngerasa gitu. Waktu itu nggak tahu lagi hamil ya udah terapi dan informationnya gini. Karena saya dikasih terapi dan orang dokternya juga nggak tahu saya hamil, jadi saya dikasih morfium, dikasih obat penahan rasa sakit itu yang super banyak gitu supaya jadi dokternya bilang ya supaya kamu nggak ngerasa sakit supaya uh, tulangnya badan akunya juga rileks karena kan itu dari jam 5 sampai dari jam 11 sampai jam 5 sore itu nahan sakit itu tuh rasanya luar biasa lah ya. Iya, pasti ya, Gitu luar biasa ya. Terus? gitu gitu. Terus udah kayak gitu. Dikasih morfin, nggak tahu hamil ya. Oke. Hari ketiga baru ketahuan kalau saya hamil. Oh my Jadi God. 3 hari itu saya dapat morfin, dikasih ibuprofen, dikasih segala macam infusan, dikasih ya entahlah apa aja gitu. Terus dengan ronsen 11 kali. Setelah itu uh, saya dokternya bilang karena kamu hamil ya kita nggak bisa lanjutkan karena untuk terapinya hanya jadi pulang hanya boleh terapi ya kayak dipijat-pijat dikit, di massage gitu supaya rasa sakitnya berkurang. Tapi kita nggak bisa kasih obat, kita nggak bisa kasih terapi lagi. Terus saya dikasih resep gitu kayak ke jadi saya bisa terapi gitu datang tiap 3 hari sekali gitu minta dipijat terus dikasih kayak bantal panas gitu di pinggang di badan. Hanya itu terapinya gitu. Sedangkan untuk jalan aja haleluya ya gitu sampai ke tempat terapi walaupun dekat rumah gitu terus akhirnya ya udah terus sampai bulan keempat sampai bulan terus akhirnya kan kalau kehamilan udah mulai besar nggak mungkin lagi tengkurap kan karena terapinya tengkurap gitu jadi akhirnya saya berhenti terapi kayak gitu. Nah setelah itu baru ketemu baru kayak ngobrol-ngobrol sama si Karlin di Facebook tentang asalnya sebenarnya nanya-nanya tentang apa ya tentang mau diet apa gitu lihat karena Betul, lihat betul. fotonya Cikarlin dari yang Sosin hamil ya, waktu Lexa. itu ya. Iya betul hamil Lexa Ya. terus langsung benar-benar bisa balik lagi gitu. Nah waktu kayak gitu rasanya oh ya mungkin setelah hamil baru mau pakai gitu intinya. Terus karena ngobrol-ngobrol akhirnya saya ini mau coba si Bioglass sama Biomini sama Magic Stick waktu itu. Jadi Ya. ya pokoknya paketnya kayak gitu terus sama Glucola kalau nggak salah. Jadi saya coba pakai paket pertama yang saya order awal-awal tuh kayak gimana ya
percaya nggak percaya, tapi kalau udah ada ya kenapa nggak dipakai gitu. Terus dipakai, terus magic sticknya yang terus saya pakai karena pas ngerasa kalau lagi nggak enak punggungnya gitu, terus saya gosok gitu. Dan puji Tuhan sampai hari ini tuh benar-benar saya udah nggak ke dokter lagi, saya nggak periksa lagi, dan saya nggak ngerasain keluhan sama sekali sama tulang punggung saya yang kata orang harus OP, yang harus segala macam lah, nggak pakai sama sekali gitu. Wow banget ya. Gitu Ini sih. saya tadi belum lengkap nih nanyanya. Suami Gio itu boleh cerita profesinya apa? Iya, suami saya tuh dia study di sini kedokteran dan sekarang lagi tinggal ujian terakhir ya, gitu. Oke. Dan sudah praktek juga di rumah sakit ya. Jadi bisa dibilang sudah Iya, dokter ya, betul. sebetulnya ya. Oke, Hmm. luar biasa ya. Jadi eh, awal mulanya seperti itu ya. Gio mengalami jatuh, sakit, kemudian ngobrol-ngobrol di Facebook ya. Awal mulanya tertarik sosin. Karena lagi sakit ya kenapa nggak coba bioglass gitu ya, percaya nggak percaya Betul, tapi karena sudah punya produknya ya dipakai saja. Dan wow, betul. luar biasanya adalah itu kejadian berapa tahun yang lalu tuh Gio berarti? Itu kalau sekarang Teh Sebelum Kelila 3 tahun, berarti itu sekitar tiga setengah tahun lalu lah ya. 3,5 tahun Waktu yang itu lalu saya ya. udah hamil sekitar 5 4, udah lima bulan atau 4 bulan 5 bulan gitulah Oke. Oke, awal jadi pakai. kejadian 3,5 tahun lalu dan sampai sekarang tadi Gio bilang untuk produknya benar-benar berasa sampai sekarang nggak ada keluhan lagi di punggung gitu ya. Wow, luar biasa. Betul. Keren, keren. Magic Stick Bioglass tadi ya, Gio tadi awal-awal punya Ya, ya. Oke, terus lanjut nih Gio. Setelah merasakan produk nih, akhirnya waktu itu gimana? Sembuh? Keluar dari sembuh. berhenti terapi gitu ya? Oke, Berhenti kemudian terapi, terus mm, sampai kan saya karena placenta previa gitu kan, jadi memang hanya boleh tiduran, hanya boleh. Jadi dokter sampai karena saking ekstrimnya, saya udah bulan kelima kehamilan, itu tuh saya masuk rumah sakit lagi karena kontraksi dini. Jadi oke. hampir keluar 22 atau 23 minggu waktu itu kejadiannya. Kan nggak mungkin. Wow. Jadi kemungkinan paling terakhirnya itu kalau dalam beberapa jam si kontraksinya nggak turun harus sesar. Tapi kan 5 bulan lebih dikit gitu ya, itu Nggak resiko mungkin banget. banget kan. Ya resiko banget. Terus ya udah, cuman waktu di rumah sakit mulai minum air rumah sakit kan, di rumah sakit dikasih air minum yang rumah sakit gitu, terus baru ngerasa kok airnya nggak enak ya gitu. Jadi saya butuh diomongin yoga saya, Oke. air minumnya nggak enak sama sekali gitu. Terus Catatan sampai ya, itu padahal ya di Jerman itu tap waternya bisa diminum ya, Gio ya. betul. Betul ya. Coba ya Ya di sini yang menonton ya 10 orang bayangin ya. Jadi di Jerman itu tap waternya udah bersih dan bisa diminum, tapi mereka sendiri merasa air bioglass lebih enak ya, beda rasanya gitu ya. betul, Oke, betul. ya. Lebih gampang masuk, lebih gampang gitu, dan kerasa gitu ke badan pun lebih segar gitu. Terus walaupun dokternya mikir ya tapi kan nggak boleh banyak bergerak atau jadinya lemes gitu kan karena nggak banyak gerak, tapi tetap bisa fit, tetap kerasa fit badan gitu. Terus habis itu ya terus berlanjut terus pakai produknya, dan akhirnya maksimalin gitu. Benar-benar awal-awal waktu Kelila hamil, waktu Kelila lahir pun Kelila tuh kena neurodermitis Apa karena itu, Gio? ekstrim. Waktu sesarnya tuh ekstrim, dia kayak stres lahiran, neurodermitis gitu semuanya kulitnya. Bener-bener sampai merah-merah kayak gitu. Terus ya Oke. Cikarlin kasih tahu, udah dicobain aja dia tuh pakai kapas gitu. Air Gio bener-bener yang aliran tinggi, terus dia pakai itu terus sampai sekarang puji Tuhan nggak kelihatan sama sekali bekasnya, bener-bener udah sembuh dan nggak pernah kambuh lagi neurodermitis. Wow, keren banget. Itu padahal belum pakai nano spray dulu ya. Cuman air Belum, bioglass aliran dikompresi pakai kapas gitu ya. Iya ya, saya ingat banget. betul, Luar biasa ya. Keren banget gitu ya. Jadi yang lagi nonton ya bisa dilihat ya. Jadi dari produknya sendiri memang sudah wow gitu ya. Nah, apa betul, yang membuat Gio jatuh cinta nih sampai mau menjalankan bisnisnya? Karena kan beda ya. Kalau kita coba memakai, walaupun kita suka tetap user, tapi sementara kan kita di sini bisa melihat Gio ini menjalankan bisnisnya yang tadi saya cerita sampai bisa bertiket-tiket, dapat promo, membuat orang tuanya bisa free trip gitu ya, happy banget. Gimana sih Gio awal mulanya bisa jatuh cinta?
dan menjalankan bisnisnya? Jadi saya tuh tidur kayaknya berapa tahun ya, Ci ya? Hampir Satu 2 setengah tahun tahun? kali ya ada ya? 2 tahun ya, 2 tahun malah. Hampir Dua 2 tahun. tahun, iya hampir 2 tahun tidur, jadi nggak ngejalanin bisnisnya di grup, cuman ngeliat aja, ngeliat perkembangan, ngeliatin, oh iya bagus ya produknya, banyak testimoni, tapi nggak ngejalanin sama sekali waktu itu. Terus sampai satu titik, eh, teman saya tanya gitu, apaan sih tuh di dispenser lu kok sengaja, kita kan pakai tap water gitu, kenapa nggak tiap kali buka keran, kenapa lu harus punya dispenser terus ada si beling di dalamnya gitu. Beling ya, oke. Iya. Terus akhirnya ya saya coba jelasin sebisanya karena juga nggak tahu tentang produknya dengan detail. Terus bisa bilang, coba lu lihat aja deh tentang bioglass di YouTube, di research-nya. Kalau udah banyak kok gitu. Awalnya juga gue nggak percaya, tapi benar-benar kerasa kok airnya enak, terus badan gue juga fit. Ya udah, coba aja gitu. Kan nggak ada ruginya gitu. Lagian itu alat gitu loh, bukan gue percaya sama gelas gitu, ngomong ngomong gitu awalnya gitu. Terus akhirnya orangnya dia research sendiri, gue lihat di video katanya pakai daun layu jadi segar, kata dia, boleh nggak gue coba pakai bioglas lo. Terus akhirnya cobalah di rumah, dicoba bener-bener tuh pakai bioglas yang dulu, bahkan yang 2+ ya, masih yang rada bening gitu si bioglasnya. Terus si daunnya benar-benar jadi bagus gitu. Bentar ya. Apa? Ya, silakan. Jadi daun layu balik jadi segar gitu ya. Pada itu masih bioglass 2+ yang masih agak bening, belum terlalu hijau gitu ya. Oke, terus betul. Iya, terus udah kayak gitu, terus dia bilangnya, bisa nggak sih buat ikan, kata dia gitu. Dia tanyanya, bisa nggak, karena gue punya ikan nih, bla 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 gitu. Terus akhirnya singkat kata dia mau beli gitu, karena sayang sama ikannya, bukan dia yang mau pakai awalnya. Karena sayang sama ikannya di akuarium, akhirnya beli gitu. Dia beli, dia pakai gitu. Terus akhirnya itu pertama kali orang beli sama saya. Terus saya langsung mikir, gila ya, gampang banget jalanin bisnisnya ternyata. Cuman tinggal cerita, terus orangnya juga cari sendiri infonya, kebenarannya, terus orang beli gitu loh. Ya udah, akhirnya mulai semangat sharing aja gitu. Sharing, kalau ada yang mau beli, ya udah gitu. Saya nggak ada ruginya juga gitu. Waktu orang nanya saya pakai produk apa, ya saya jelasin gitu. Akhirnya ya berkembang sekarang. Gitu ya. Jadi awalnya karena ngerasain belum bisa jelaskan, tapi karena orangnya juga mau coba-coba, searching sendiri, dan ternyata memang dia searching hasilnya bagus gitu ya. Jadi orangnya beli sendiri ya, padahal dia waktu itu juga belum terlalu paham tentang produk gitu ya. Wow, luar biasa banget. Wow, oke. Itu awal mulanya ya, Gio ya. Itu awal mulanya Gio. Nah, apa yang membuat Gio setelah tadi kan Allah bilang tuh belum terlalu tahu nih tentang produknya gitu kan. Nah, apa yang membuat Gio akhirnya saya mau tahu lebih dalam deh tentang MCI, tentang produknya, tentang bisnisnya, dan itu membuat Gio bisa sampai jalankan di Jerman. Akhirnya kenapa saya sampai mau jalanin, karena produknya udah pasti saya udah rasain gitu loh. Jadi saya mau ceritain ke orang. Kalau mau ceritain, otomatis saya mau tahu lebih banyak gitu. Akhirnya saya belajar sendiri, nanya-nanya Cikarlin, lihat di YouTube, lihat-lihat artikel, bahkan sampai artikelnya tuh yang dari Profesor Ian ya. Kita terjemahin, benar-benar kita baca referensinya dari bahasa Jerman sama bahasa Inggrisnya, kita baca. Dan akhirnya saya ngobrol, discuss banget sama Kevin, sama suami saya gitu, benar-benar share sebelum saya benar-benar mau jalanin waktu itu. Akhirnya, bener sih, ini bagus banget sih, ini benar-benar medical ini produk gitu loh, bukan batu awam atau gelas kaca sugesti. Akhirnya ya udah, kalau memang kamu mau jalanin dan itu oke buat kamu, ya udah jalanin gitu. Langsung dikasih lampu hijau, terus akhirnya saya seriusin gitu. Oke, jadi dari awalnya karena yang tadi itu kemudian mereset sendiri ya, mencari sendiri ya, karena bioglass itu memang kan penciptanya Dr. Ian Jones, dan karena
Gio juga tinggal di Jerman, sama-sama di Jerman nih. Jadi bahasanya Jerman juga gitu ya. Jadi Gio dan Kevin ini langsung ya cari-cari sendiri artikelnya dan baca-baca sendiri dan setelah yakin, Betul. oke, jalankan gitu ya. Wow, wow, luar Iya, biasa ya, benar. keren banget ya. Karena kita Iya. kebanyakan kan nggak bisa bahasa Jerman ya. Wow, ada Koryo nih, welcome Koryo, happy banget ada Koryo watching. Wow. Inspirator kita loh ini ya di MCI. Iya. Ada pertanyaan dulu nih Gio, dipotong dulu nih. Dari Ci Ya. Xiaomi, gimana paket pertama kirimnya? Terus nyampainya berapa lama? Ini Ah, ini saya yang jawab ya kalau gitu ya. betul, Oke, betul, betul. Di Xiaomi saya kirimnya sendiri. Jadi saya order, kemudian saya kirim sendiri karena mau langsung di videoin. Karena kan saya mau walaupun teman lama nih ya, saya sama Gio gitu kan ya. Dulu kan teman sama-sama di psikologi gitu ya. Teman lama, tapi saya mau Gio tuh melihat dulu barangnya nih, saya videoin, begitu saya kirim pakai pos Indonesia saya waktu itu. Ya, pakai pos Indonesia kurang lebih sekitar 800.000 ya, Gio waktu itu ya. 800.000, Betul. terus nyampainya nggak lama ya ternyata ya. Kita kaget ya, 8 hari Nggak atau 9 lama. hari udah nyampe gitu ya. Iya. Deg-degan Iya. hampir kayak nggak tahu kemana gitu kan. Sempet Iya, tetangga iya, iya. yang terima. Aduh, Tetangga gitu. yang terima, iya. Tapi nyampe Mm-mm. dan di situ kita jadi tahu maksudnya oh oke banget gitu ya. Jadi kita Betul. recommended ya pas Indonesia luar biasa ya. Ini Xiaomi tanya lagi nih, Betul. ini kebanyakan enggak temannya orang Jerman atau temannya orang Indo yang beli mungkin ya, Yang beli yang di sana 50-50 kali ya. 50-50 50-50 ya. ya. Orang Jermannya juga mulai tahun ini satu setengah tahun terakhir ini orang Jerman udah banyak yang terbuka banget sih. Bahkan mungkin dulu awal-awal saya nggak berani, nggak pede cerita karena saya juga harus research dan saya harus bisa jelasin dengan bahasa Jerman. Terus Okay. akhirnya saya coba untuk terus tingkatkan kapasitas juga ya ngomong pakai bahasa Jerman, bikin video pakai bahasa Jerman. Waktu kemarin ke Indonesia juga waktu tes Ion saya cobain pakai bahasa Jerman gitu loh. Walaupun saya conversation aktif gitu, tapi kadang-kadang kalau untuk menceritakan sesuatu yang medical itu kan bahasanya beda banget ya gitu. Jadi bukan Yes. bahasa yang daily dan itu awalnya buat saya takut. Tapi setelah itu saya nggak ngerasa takut lagi sih, maksudnya kalau orang nanya ya welcome gitu loh. Saya coba untuk jelasin juga untuk orang Jerman dan makin banyak orang Jerman yang justru open sekarang. Wow, so Gitu. ya makin banyak orang Jerman yang open. Tanya dulu nih tadi Gio, sebelumnya welcome, welcome Cilia, asik nih ada Cilia, double di kita. Ya, oke. Tadi Wow. tadi nyempil dulu nih Gio. Tadi bilang Gio apa sempet takut gitu ya kalau cerita. Takut kenapa nih Gio? Takut bahasanya Takut. salah atau gimana? Iya, takut takut nggak bisa jelasin dengan maksimal awalnya Oke. gitu. Padahal sebenarnya kita juga sama-sama belajar gitu. Bahkan saya tuh kayak kayak dikasih kasih apa ya? eh Dikasih pengertian lah gitu sama Tuhan. Kan kamu lebih banyak tahu tentang bioglas dibandingkan orang yang di luar sana. Hmm. Kenapa kamu harus takut untuk sharingin gitu? Kalau kamu nggak memang mentok, nggak berani, nggak tahu untuk ceritain, nggak tahu nih, ya kamu juga masih punya Google, kamu juga masih bisa tanya leader gitu dan Cikarlin, Cibeti gitu juga yang benar-benar bantuin jawab dengan cepat gitu loh. Ya itu luar biasa banget sih. Akhirnya saya mau gitu sharing. Oke, oke. Jadi gitu ya. Tapi betul banget lah. Saya ingat banget Pak Wendy juga pernah sharing gitu. Jadi Pak Wendy pernah bilang gini, jangan takut untuk bicara dengan siapapun lawan bicara kita, karena kitalah yang paling tahu produk kita. Mereka kan nggak tahu apa-apa. Betul. Apapun jabatan mereka, apapun level mereka, kitalah yang paling tahu produk kita yang paling tahu bisnis kita. Kuncinya pede aja. Betul. Betul banget ya Gia ya. Jadi Betul. pede aja. Ya, Nah, betul. Gio setelah sering latihan, jadi udah biasa nih ya, sharing-sharing, dan seperti tadi menjawab pertanyaan Xiaomi, 50-50 sekarang ya Gio ya. Bahkan belakangan sudah banyak orang Jerman yang percaya dan beli langsung gitu ya. Bayang ya. Ya, Jadi pangsa pasarnya memang besar sekali ya, Gio. Bahkan di Eropa Barat betul. sekalipun ya, mereka masih suka gitu dengan produk-produk seperti ini gitu ya.
Oke, lanjut Gio. Oke, tadi kan Gio udah cerita nih di awal, udah sampai cari riset dari Dr. Ian Lyon sendiri gitu ya. Discuss dengan Kevin yang which is suami Gio sendiri seorang dokter di Jerman. Saya bayangkan gitu ya. Tapi open mind bisa melihat bahwa ini betul-betul sebuah teknologi, medical teknologi, Betul. dan bisa, kenapa enggak gitu ya. Istilahnya mengobati orang tanpa memberi obat. Kalau Gio, saya ingat banget tuh kata-kata Gio tuh ya. Mengobati tanpa beri obat itu kan jauh lebih sehat, it's much healthier gitu Betul. ya, dibandingkan harus masukkan kimia ke dalam tubuh. Saya ingat banget tuh Gio awal bilang gini ke saya, iya Ci, kata Kevin juga ya, kalau misalkan tubuh kita itu punya sistem imun tubuh kita sendiri, self healing sendiri. Nah kalau itu maksimal maka ya sakitnya keluar, itulah bioblast. Nah itu betul-betul bagus banget ya, kata kunci banget sebetulnya untuk si bioblast ini gitu ya. Jadi memaksimalkan self healing tubuh ya, jadi sakitnya keluar sendiri. Keren Gio. Lanjut nih Gio. Kemudian apa saja sih yang Gio lakukan selama di Jerman, tapi bisa menghasilkan bisnisnya, bisnis MCI-nya juga luar biasa gitu. Pasti luar biasa dong secara Gio kan jauh dari saya sebagai leader aktifnya jauh, tapi bisa gitu merantau di sana tapi bisa jalan. Gimana? Balik lagi mungkin ke kita bangun dulu motivasi diri sendiri kali ya. Karena kalau misalnya kita nggak punya motivasi untuk diri sendiri, ya kita nggak bisa apapun yang kita kerjain, even itu dekat atau enggak. Kalau kita kerja cuman di sebelah rumah pun gitu ya, atau tinggal buka toko di rumah, tapi kita nggak bisa motivasi diri kita sendiri, tetap aja nggak buka toko, betul? Kayak gitu. Dan akhirnya dan bersyukur juga Cikarlin, apapun yang ditanya cuma sekedar chatting kayak gitu juga kita ngakak bareng gitu, ketawa-ketawa gitu, tempel terus leader aktif itu benar gitu, karena ya itu motivasi kita gitu, itu yang ngecharge kekuatan kita untuk terus berjuang gitu. Kalau misalnya lagi drop terus akhirnya nggak nanya, nggak ngobrol, nggak dibangun, nggak mengupgrade diri sendiri, ya tetap turun gitu loh. Kayak gitu. Tapi benar banget yang kayak kemarin juga Cikarin kasih tahu, tetap pertumbuhan di bisnis ini tuh dari Tuhan gitu. Keren. Gitu. Keren. Jadi kuncinya kalau dari Gio, diri sendiri ya. Diri sendiri. Jadi memotivasi diri sendiri dan harus terus upgrade diri sendiri dan tempel leader aktifnya gitu ya. Jadi balik lagi kayak ke cas. Balik lagi ke cas gitu ya. Kunci dari Gio ya. Oke. Tantangan terberat nih Gio selama menjalankan MCI di Jerman. Tantangan terberat. Ketawa nih. Apa ya? Tergantung. Kalau kita ngomongin tantangan itu tergantung apa yang kita lihat ya di depan. Kayak misalnya aku bilang ngaji Karlin gitu ya. Kalau misalnya di sisi negatif ya saya kayak berjuang sendiri di Jerman. Saya kayak kalau misalnya mau ngelihat negatifnya ya kayak gitu, pengiriman susah karena sekarang saya cuma pakai jasa titip, itu sekitar 1 kilo 15 euro sekarang gitu kan. Terus kemarin waktu awal-awal pandemi itu bagasi nggak nyampe-nyampe ke Jerman, cuma muter-muter di Indonesia. Karena orangnya nggak jadi terbang, nggak bisa terbang. Kayak gitu. Kalau misalnya dilihat itu jadi tantangan, ya bisa jadi tantangan. Atau kita lihat itu jadi berkat gitu. Apa yang jadi tantangan sebenarnya jadi berkat buat kita. Karena waktu Karin bilang, ya itu tuh evolusinya kamu gitu. Jerman, Eropa itu tuh evolusinya kamu gitu. Kamu yang terus berjuang, ya terus akan jadi bagianmu gitu loh. Terus akhirnya ya menguatkan diri sendiri juga terus untuk terus berjuang gitu. Oke. Jadi yang di Indonesia nih ya, yang jerit-jerit ya, inden. Coba dilihat yang di Eropa Barat gitu ya, bukan cuma inden loh ya, tapi perlu 3 kali proses ya. Indennya dulu gitu ya, kemudian harus cari jasa titipnya, kemudian jasa titipnya dari Eropa itu sekitar, itu saya tahu banget perjuangannya, karena kita berdua itu tektokan sering banget gitu Gio ya, kadang ya betul yang tadi Gio bilang ya, jadi kadang tuh barangnya tuh udah di sini ternyata nggak jadi flight, kayak kemarin pandemi gitu kan ya, ini nggak jadi flight, akhirnya udah ongkir keluar, kirim lagi kemana, nggak jadi flight lagi, kirim lagi, kebayang ya. Jadi lihat ya, punya hati yang selalu bersyukur, kebayang ya, jadi ya tadi keren banget nih kata-kata Gio. Tantangan bisa jadi berkat buat kita, asal kita melihatnya itu seperti apa gitu ya, dengan hati bersyukur. Dan
dan hasilnya beda ya Gio ya. Jadi walaupun barang masih muter-muter, orderan aja nih Gio, kalau yang saya tahu. Ada. Sambil ya. Sambil silakan. Ayo, haus nih. Sambil saya bacain juga pertanyaan Xiaomi nih ya. Sebentar. Agak nggak jelas nih. Ditanyain terus nggak barangnya kapan? Barangnya kapan kok lama? Ini curcol nih si Xiaomi nih. Kalau Gimana Gio? ditawarin, sebenarnya saya dari awal udah ngomong kalau mau cepat boleh pakai pos Indonesia sekitar 8 sampai 10 hari. Saya langsung bilang gitu, 8 sampai 10 hari, tapi harganya segini gitu. 800 sekitar 50 euro per kilo. Jadi harus digaris bawah per kilo. Atau mau nunggu, mau sabar 15 euro per kilo. Terserah orangnya mau pilih yang mana, karena saya nggak mau juga biayain ongkos kirimnya. Jadi orangnya sama-sama tahu, dan saya kasih tahu kalau misalnya mau ikut jasa titip, berangkatnya tanggal segini gitu. Kayak gitu sih. Jadi dari tapi awal ya udah dikasih tahu ya Gio ya. Oke, keren nih. Ada strateginya jadinya. Jadi dari awal udah dikasih tahu pilihannya yang mana, dan dibilang siapa cepat dia dapat. Gitu ya. Iya jadi dong, bagasinya kan rebutan. Nah, itu dia ya. Kayak kemarin tuh ya, Gio tuh mau ngirim sekitar 10 kilo sekian gitu ya, tapi nggak bisa. Kenapa? Ya just tip-nya cuma membatasi bagasinya. Kebayang ya, tantangannya luar biasa ya. Jadi kita udah punya barang, kita udah punya uang buat bayar pun gitu ya. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena just tip-nya cuma membatasi. Kamu maksimal segini kilo, karena berbagi dengan yang lain. Cepet-cepetan gitu. Bayang ya. Jadi strategi Gio nih keren banget. Jadi cepat-cepat dia dapatkan itu, ayo cepet order. Kalau di Jerman tuh gitu biasanya ya. Yang penting nunggu aja gitu ya. Bisa nunggu. Oke, keren Gio. Lanjut Gio. Tadi kan bicara tantangan ya, tantangan terbesar yang Gio hadapi, Gio bilang lebih ke balik lagi ke pola pikir sendiri ya, balik lagi ke motivasi diri sendiri berarti ya. Karena apapun itu, seperti yang tadi Gio bilang, barang muter-muter, nyampe Gio-nya sekitar bisa sampai 2 bulan kemudian. Marvel tuh ya, saya ingat banget ya. Marvel udah launching dari kapan, kita udah pegang, Gio masih, aduh Marvel saya masih muter-muter di Indo gitu ya. Nggak nyampe-nyampe lah ke Jerman. Bersyukur banget makanya ya di Indo ya bisa cepet banget pegang barang gitu kan ya. Nah, Gio, tadi kan tantangan terbesar nih. Tapi balik lagi nih, kok bisa sih Gio tetap pegang impian Gio? Kok bisa sih Gio tetap maju terus gitu di bisnis Gio, di MMCI ini? Apa yang membuat Gio seperti itu? Impian sih, saya happy banget waktu ngelihat mama papa happy jalan-jalan, keluarga sehat, kayak misalnya papi, mami gitu ya, dari Kevin juga pakai produk, terus papi kan ngerokoknya juga aktif banget ya gitu, terus dia juga sharing banget gitu, karena paru-parunya kayak jadi bersih gitu, dibersihin. Jadi semua flek-fleknya itu keluar gitu. Jadi itu happy denger dari kesaksian keluarga, bisa ngebahagiain mereka gitu, ngasih jalan-jalan gitu kan. Kalau misalnya ngasih istilahnya gini, kalau misalnya kita mau ngasih mereka jalan-jalan pun pakai tour gitu ya, mereka juga belum tentu kenal orang-orang turnya, nggak happy gitu. Sedangkan MCI auranya positif gitu kan, mereka juga bisa nikmatin gitu, dapetin semuanya, fasilitasnya di tanggal 5 pula gitu ya. Kayak gitu sih, itu bikin happy banget sih. Oke, jadi kekuatan Gio, walaupun tantangannya ada A, B, C, D, E, F, G, itu impian ya. Kekuatan impian. Nah, ayo, yang nonton nih hari ini masih belum punya dream board yang jelas, ayo segera dibuat dream board yang jelas, yang menggerakkan diri kita untuk bergerak menuju dream board itu, gitu ya. Karena, balik lagi, kita semua leader selalu bilang dream board, itu tuh betul ya, Gio ya. Kekuatan impian ya, the power of dream. Ya. Iya, satu lagi mungkin kenapa sih impian gitu, kenapa bukan cuma orang tua sih, satu yang paling waktu awal kenapa saya akhirnya fokus gitu mau jalanin adalah waktu. Kenapa? Kalau misalnya Kevin kerja atau saya kerja, ya memang sih kita dapat uang gitu. Untuk di Jerman mungkin dapat uang juga lumayan ya, kalau misalnya orang kerja jadi dokter kayak gitu udah cukup banget gitu misalnya. Tapi ya yang ditukarkan adalah waktu, benar nggak? Gitu. Betul Berarti banget. kita kurang waktu gitu, dan akhirnya mau sampai kapan kita mau kerja, itu sih pertanyaan saya yang dari awal. Kalau memang saya mau full heart untuk pelayanan, full heart buat apa yang saya sukai,
saya nggak bisa dapetin dua-duanya, kerjaan, penghasilan income yang banyak, tapi juga full heart, kayak saya punya hati untuk pelayanan gitu ya. Tidak segampang itu saya bisa mobile, bisa meluangkan waktu saya, waktu misalnya ada yang datang atau mau bikin KKR segala macam, saya bisa nyemplung ke acara itu meninggalkan kantor misalnya kayak gitu. Itu nggak segampang itu. Dan akhirnya saya mau benar-benar time freedom gitu, dan saya bisa lihat time freedom itu bisa didapatkan dari bisnis, dan MCI itu benar-benar sudah memberi banyak bukti gitu, time freedom gitu. Itu salah satu yang saya mau banget gitu. Oke, jadi selain impian, dia juga melihat di MCA itu bisa time and financial freedom gitu ya. Betul. Walaupun padahal suami Gio ini dokter udah cukup banget gitu ya sebetulnya. Tadi Gio udah bilang gitu ya. Note juga ya, ini bagi yang belum kenal Gio. Di Eropa itu nggak seperti Indonesia ya, jadi nggak ada ART ya, semuanya dikerjakan sendiri ya. Apartemen lantai 3 itu nggak ada tangga, nggak ada elevator, nggak ada lift gitu ya, jadi naik tangga, ya itu bawa key 20 kilo itu dengan stroller tuh bisa digendong gitu, jadi nggak aneh nih ya, ini pergelangan tangan Gio tuh waktu kita bareng-bareng, saya ingat banget tuh ketemu Gio pertama kali kita ketemu tuh di Eropa ya Gio ya, free trip MCI bareng ya gitu ya. Itu waktu Gio pertama mulai menjalankan, dan itu betul-betul Gio tuh bawa Kay dengan stroller diangkat gitu loh, teman-teman bayangin ya. Kita sampai bilang, oh nggak aneh sih pergelangan tangannya itu luar biasa gitu ya, kuat banget ya. Tapi begitulah ya hidup di Eropa, jadi jangan berpikir enak lah gitu di Eropa gitu ya. Terdengarnya enak gitu ya, suami dokter, enak lah terjadi, enggak ya. Jadi semuanya itu Gio tuh mau mendobrak itu, Gio mau membuat mimpinya jadi nyata, ya kan? Dan ternyata di balik itu Gio tuh mau time financial freedom. Bayangkan ya, karena saya ingat banget Gio pernah bilang, kebayangkan sih kalau misalkan Kevin tuh 100% di rumah sakit, itu sedih banget. Jadi kan tidur di rumah sakit gitu ya Gio pernah cerita ya. Jadi jaga di rumah sakit dan nggak pulang ke rumah gitu. Pulang ke rumah tuh cuman berapa jam gitu atau berapa hari per minggu gitu ya. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Gio. Betul ya? Betul. Keren ya. Background Gio sendiri pernah cerita Gio dulu sempat menjalankan beberapa MLM lain juga gitu ya, pernah menjalankan juga, tapi bisa di sini full heart nih, tadi Gio udah bilang tuh ya, saya di sini udah full heart nih, kok bisa Gio? Apa yang membedakan? Waktu dulu saya ngejalanin satu MLM yang lain, memang waktu di MLM itu pun saya lihat timnya luar biasa gitu. Timnya itu benar-benar kekeluargaan, makanya saya jalankan bisnis bersama mereka, dan itu juga nggak cuma sebentar gitu waktu itu. Tapi setelah itu tuh karena bisnisnya termasuk sulit ya gitu loh, bentar ya. Bonusnya tuh kecil kayak gitu, jadi sayang gitu loh. Sebenarnya timnya bagus, tapi karena sulit mendapatkan bonusnya juga kecil, akhirnya nggak maksimal gitu. Terus waktu di sini saya lihat dulu timnya, saya pantau di grup gitu, emang benar, dan benar-benar komunitasnya positif gitu. Jadi itu membuat saya mau jalanin gitu. Benar-benar karena sewaktu keputusan kita join di satu bisnis itu juga kita bisa lihat leader kita siapa, timnya seperti apa, apakah tim kita tuh positif, leader-leader di atas kita itu positif gitu, memperkatakan dan benar-benar aku positif. Karena kalau enggak hanya uang ya, kita tuh kayak mesin jadinya. Sedangkan di sini kita membangun diri kita juga gitu lah. Dan itu saya suka banget waktu pas ngeliat, selama dulu cuma jadi penonton, saya lihat gitu grupnya Cik Karlin itu benar-benar positif gitu, memperkatakan hal yang positif gitu, benar-benar put the trust to God gitu lah. Benar-benar sih, jadi akhirnya saya juga memutuskan untuk benar-benar serius di bisnis ini, karena waktu saya ngeliat gitu, saya ngeliat Tuhan udah kasih bisnis ini gitu lah. Tergantung sayanya mau ikut menjalankan sebagai pekerjanya Tuhan yang
tanggung jawab atau tidak gitu. Kayak gitu Keren sih. banget, Gio. Oke. Hello, Pastor Lino Thomas from Dubai. Hello. One of my favorite pastor. Yes, hello. Oke, Wow. keren banget, Gio. Jadi, Gio tadi bilang, jadi gini, semua yang nonton di sini, kebanyakan kan masih bilang nih, aduh tim saya tidur, tim saya tidur, tim saya tidur. Tuh, Gio ini, saya cerita sedikit ya, Gio ini tidur, tadi seperti bilang ya, 1,5 tahun sekian gitu ya, di grup, tapi ternyata mengamati, gitu ya, mengamati, melihat Betul. bagaimana si leader nih itu berjalan terus, memberikan bukti apa enggak, terus Betul. komunitasnya, apa yang diperkatakan di grup gitu ya, positif apa enggak, kekeluargaannya seperti apa gitu ya, contohnya seperti apa, dan bangkit loh, dan menjadi leader yang dahsyat luar biasa di Jerman, padahal jauh banget, dan saya nggak kepikir loh Gio bakal bangkit loh, tapi saya taburnya terus, betul banget Gio, jadi Betul, saya betul banget. taburnya terus, saya tabur terus, yang penting saya lakukan tugas saya percaya Tuhan yang kirimkan orang-orang yang dahsyat, dan betul aja ya, tadi Gio sharing ya, ternyata 1,5 tahun itu Gio diam di grup walaupun tidur, tapi ternyata silent reader ya, membaca, dan satu hari, pop, lahir. Satu kali bangkit dan luar biasa langsung lari. Wow, keren banget ya. Jadi di note nih ya, semua yang Thank baca you. ya. Jadi terus buktikan aja betul ya. Terus buktikan bagaimana kita tuntut diri kita sendiri, maka pasti ada yang bangkit gitu ya. Keren Gio, thank you sharingnya Gio. Oke, lanjut Satu Gio. lagi, Tadi kan udah, oh satu ya lagi silakan. dari Cikarlin. Banyak juga nggak apa-apa, silakan. Saya bersyukur banget gitu ada di grup ini karena even saya tertidur gitu ya, tapi Cikarlin chatting saya tiap continually gitu loh. Dan itu bukan cuma nanyain produk, gimana pakai produknya atau segala macam, enggak, just for chat gitu loh. Cuman ngobrol, dan itu tuh bangun hubungan gitu loh. Dan itu yang saya sekarang tetap lakukan buat orang-orang yang pernah beli produk atau yang pernah tanya-tanya produk gitu. Karena kita nggak pernah tahu orang itu akan beli kapan gitu loh. Yes. Jadi tetap sharing, tetap ngobrol, tetap bangun hubungan. Dan kalau misalnya zaman itu Cikalin abis saya beli 1,5 tahun yang lalu gitu ya, terus habis itu nggak ada kontak, nggak ada apa, mungkin ya udah bye bye gitu. Bye gitu ya Mas ya. Oke. Oke, thank you Gio sharingnya. Ya, silakan sambil diminum. Oke, tadi kan keren banget ya Gio ya. Tadi Gio udah cerita tantangan, terus kekuatan mimpinya, melihat orang tua bisa berangkat, dan Tante Om tuh keren banget Gio, waktu free trip tuh happy banget ya, dan mereka tuh sampai sharing, aduh saya terharu, katanya dikasih Gio jalan-jalan ini, itu kita pun sampai merasakan jalan, kita rekamin kan, makanya Gio terharu banget nih gitu kan, itu ya kebahagiaan kita ya Gio ya, bisa memberikan yang terbaik ya buat orang-orang yang kita sayangi ya. Lanjut nih Gio, tadi kan udah tantangan nih, kemudian apa sih hal-hal happy, hal-hal bahagia yang Gio dapatkan dari MCA? Tadi Gio udah sempet sharing ya, bisa menunjukkan beberapa mimpian, apa aja nih yang betul-betul saya percaya ada trigger moment soalnya gitu kan ya, setiap trigger moment itu kita yang buat kita setiap momentum. Apa sih yang betul-betul bikin Gio bahagia dan udah saya pokoknya di sini saya full heart, saya lari terus gitu. Trip saya yang Paris kemarin bareng sama Cikarlin itu adalah 1 bulan setelah saya jalan gitu loh. Jadi pas jalan, akhirnya dalam waktu 1 bulan. Kayak itu. Ya, Kay. Lagi ganti popok bonekanya dari Cici. Wih, ya udah nyampe ya. Iya. Jadi 1 bulan itu tuh ternyata bisa tembus dan bisa lihat komunitasnya waktu di Paris, waktu kita trip barengan, gimana positifnya, gimana walaupun sister line gitu, tapi benar-benar positif gitu. Yes. Terus apa yang bikin happy, yang bikin bahagia di sini waktu ada yang bilang, oh thank you ya dikenalin sama bisnisnya gitu loh. Thank you ya, saya juga mau sama-sama berubah hidup. Itu tuh yang kayak, oh God, thank you gitu loh. Saya nggak bisa kasih saya nggak bisa kasih ikan terus buat orang. Tapi kalau mereka dapetin pancingannya, mau berjuang sama-sama, yuk kita barengan gitu. Terus sampai ada yang misalnya sakit gitu. Waktu itu pernah kejadian kucingnya sih yang sakit gitu, kucingnya ya sakit
gitu. Terus ya mereka takut lah gitu, kayak turun beruk kalau nggak salah. Terus abis itu dikasih disenterin minum air bio, ditempelin di dubur si kucingnya pakai bius mini, dan benar-benar kempes loh gitu loh, benjolannya gitu loh, benjolannya tuh Wow, kempes keren. dalam waktu semalam gitu. Waktu saya lihat Wow. itu gitu ya, terus ngomong bilang, wah thank you ya Gio ya, thank you gitu. Mungkin hal simple, even cuman sama kucing atau sama diri sendiri gitu ya, atau apapun gitu, setiap testimoni itu bikin melting gitu loh. Thank you gitu loh, dikenalin sama produknya, thank you dikenalin sama bisnisnya, itu yang bikin melting lah ya. Siap-siap kalau denger kayak gitu makin semangat lagi. Keren banget, Gitu. betul banget, suka banget ya, sama saya juga seperti itu, bener-bener karena nggak bisa, itu nggak terbayar dengan apapun ya Gio ya. Bagaimana happy-nya mereka dan tervibrasi ke kita gitu ya. Kita tuh jadi Betul. wow gitu ya. Kita berasa lebih bermanfaat buat orang, betul nggak Gio? Betul. Itu ya. Yes. Kalau saya bisa merangkum di kata-kata Gio tadi, di MC itu bukan melulu tentang uang, ya kan? Betul. Tapi tentang hati gitu ya. Bagaimana kita benar-benar menjalankan bisnis dengan hati dan hasilnya juga um, luar biasa gitu ya. Betul. Bonus berkat itu hanya mengikuti, betul ya Gio ya? Betul banget. Keren. Berkat itu tuh Terus, benar-benar ngikutin waktu kita full heart ya gitu loh. Bahkan waktu saya ada satu cerita, saya sharing pinter lalu sama satu orang di gereja tentang produk. Dia tuh takut sebenarnya waktu di gereja gitu kan. Beneran lu percaya sama batu dan gelas? Okay, stop please. Bentar. ya silakan. Ya ini No. anaknya Gio, namanya Kelila, baru 3 tahun, baru ulang tahun bulan lalu ya Gio ya, baru ulang tahun ya. Jadi ya masih sangat aktif-aktifnya, dan seperti yang tadi saya jelaskan, di Eropa itu tidak ada ART, jadi semua dikerjakan sendiri. Ya luar biasa. Ini Maafkan. super mommy ini, bisa mengatur jadwalnya luar biasa. Ya silakan lanjut Gio. Ya. Nah, tadi udah sampai mana ya? Oh, yang winter lalu saya sharing sama orang ini. Terus setelah itu dalam waktu baru 2 bulan lalu dia tiba-tiba datang ke rumah, terus dia chat saya, terus dia bilang gini, saya mau ini, padahal ya cuma share cerita, dia lihat saya pakai produknya, saya bikin video, dia di Facebook saya, kadang-kadang dia like, bahkan dia suka komen gini, kamu sharing terus pakai bahasa Indonesia, sering-sering pakai bahasa Jerman dong, biar saya juga ngerti gitu. Terus akhirnya 2 bulan lalu lah ya dia datang ke rumah untuk beli ini, langsung kasih uangnya cash gitu. Langsung ngasih uangnya cash, terus minta produknya gitu. Itu kita nggak tahu naburnya kapan, kita nggak tahu kapan dia akan tumbuh, tapi tetap nabur, bener sih. Itu happy banget. Jadi tabur terus, kita nggak tahu mana yang tumbuh, yang penting kita tabur terus gitu ya, tabur sebanyak-banyaknya dan kontinuitas gitu ya, terus lakukan hal sama gitu ya. Keren banget. Gio, ada yang nanya nih, Gio banyaknya penjualannya online apa offline? Online lah ya, yang online. Di Indonesia kan nggak mungkin ketemu ya. Susah ya ketemu. Yes. Yang di online Indo, yang di sini pun orang Jerman kan lebih terstruktur. Saya kayak gini udah dibilangnya terstruktur gitu ya. Ternyata orang Jerman lebih terstruktur dibandingkan saya. Jadi mereka benar-benar strukturnya kerja 8 jam, terus pulang ke rumah jam 8 malam. Itu kan di sini udah nggak ada toko yang buka, mereka stay at home. Kita nggak mungkin yang istilahnya yuk kita ketemu yuk jam 5 setelah kerja gitu, tuh nggak ada di sini gitu. Akhirnya ya bikinin video-video kecil pakai bahasa Jerman kayak gitu. Terus kalau nanti ada produk, dia ada orang yang nanya tentang produk, saya jelasin pakai video, lebih banyak pakai video, jadi orangnya lihat produknya kayak gimana, sambil saya tunjukin gimana cara pakainya kayak gitu. Lebih banyak kalau buat orang Jerman. Jadi mereka lebih waktu mereka waktunya senggang, mereka lihat videonya, terus habis itu mereka komentar misalnya gitu. Dan
mereka tuh nggak begitu suka yang terlalu sosial media gitu loh, nggak kayak orang kita ya gitu. Facebook segala macam, mereka tuh aduh Facebook ya tuh kadang-kadang mungkin cuma ada foto satu atau dua biji gitu, atau mereka nggak tulis tentang hidupnya mereka gitu. Jadi ya lebih online tapi private gitu. Oke. Lebih online tapi balik lagi lebih ke japri satu-satu berarti ya Gio ya. Betul. Caranya ya kalau dengan orang Jerman ya. Oke. Ya, jadi memang ini duplikasi juga sih Gio ya. Gio juga beli ke saya online, Gio juga banyak yang belinya online gitu ya sebenarnya. Dan ini sebenarnya memudahkan sekali Gio ya. Maksudnya di sisi zaman sekarang kita kan tahu masa COVID seperti ini, kita nggak keluar rumah, kita nggak sebisa mungkin kita betul-betul physical distancing dengan orang gitu ya. Tapi kok bisa sih, banyak orang bertanya, kok bisa sih bisnis kamu tetap jalan gitu? Nah, gimana nih Gio kalau di Jerman? Jangan berhenti sharing. Kalau ada kesempatan selalu sharing. Kalau saya sengaja, kan di Indonesia tuh ada yang tasnya PSN tuh, yang transparan. Ya. Nah, karena di sini saya juga nggak tahu pakai tas PSN ke sini gimana gitu, nggak tahu. Akhirnya saya beli tas cantik tapi transparan. Saya sengaja masukin nano saya nggak pakai tempatnya, tapi lihat dulu ya dalamnya, jangan ada yang kasar-kasar ya. Supaya nggak baret ya. Sedih nanti. Ya, nano masukin, terus sengaja si magic stick saya tuh pakai saya bikin sendiri sih ininya. Jadi kayak gini aja gitu. Jadi orang bisa lihat ya. Gitu. Ya, jadi orang bisa lihat di dalam tas cewek gitu, terus dalamnya ada apa aja. Biasanya saya bawa sosin 1 biji di dalam tas saya, tas transparan saya. Tasnya nggak usah gede-gede, tasnya kecil, tapi saya bisa masukin nano. Biasanya ini selalu bawa sama botol kecil. Gitu. Jadi tiap ke ibadah atau keluar atau jalan-jalan, orang tuh bisa lihat isi tas saya gitu. Terus kalau mereka nanya, jadi sengaja kayak mancing gitu, mancing orang nanya, kalau saya Lila kenapa jatuh atau baret atau gatel gitu ya, saya ini aja gitu, saya langsung keluarin nano gitu, langsung. Bahkan saya punya 1 biomini selalu saya bawa di dompet kecil, jadi kalau ada apa-apa saya langsung kalau misalnya kayak kepentok gitu ya, kayak Lila kepentok, langsung pakai biomini juga help gitu. Terus kalau teman-temannya kayak Lila, mami-maminya gitu lihat itu apa gitu, baru langsung jelasin kayak gitu. Keren ya. Jadi itu strateginya loh ya, salah satunya ya. Keren. Jadi, wow ya. Tapi betul ya, maksudnya bawalah produk kita kemanapun dan Gio masukin ke clear pouch gitu ya, bisa dibilang ya, tas yang warnanya transparan dan betul-betul dipakai langsung buat orang penasaran. Kuncinya penasaran sebetulnya ya gitu ya. Orang bertanya, ya kalau orang udah bertanya ya siapa suruh tanya ya, siapa sih jelasin gitu kan ya. Keren gitu ya. Dan setelah itu gimana Gio? Bisa bertukar nomor gitu ya, karena lanjut ke online ya. Oke. Keren, seru. Langsung kontak terus kayak gitu. Oke, ya waktunya sebenarnya sudah 1 jam dan saya tahu Gio akan lanjut lagi aktivitas yang lainnya. Saya cuma dapat izinnya 1 jam sekian lah ya, karena Gio akan lanjut lagi aktivitas lain. Oke, Gio, yang terakhir nih Gio. Yang terakhir nih Gio, pesan-pesan apa buat semua tim Gio, KFG Family, juga semua yang nonton untuk menjalankan MCI? Apa yang mau Gio share? Silakan. Yang saya pelajarin sampai hari ini adalah tetap konsisten. Itu konsisten karena kita nggak tahu gitu kapan benih yang kita tabur akan bertumbuh. Jangan sampai waktu benih itu tumbuh, ternyata kita udah tinggalkan lahan kita. Jadi orang lain yang tuai. Sedih banget kan gitu. Sedih banget. Gitu. Konsisten gitu, karena ya seperti sekalian aja ya 1,5 tahun gitu, hampir 2 tahun tidur. Saya juga ngerasain kayak gitu. Jadi terus konsisten, terus bangun hubungan gitu. Terus jangan sungkan untuk pakai maksimal yang kita punya. Bahkan setiap kesempatan yang ada
sengaja tunjukin kalau kita pakai produk, kalau kita bawa setiap produk kita tuh untuk sharing gitu loh. Bukan kita langsung setiap apa-apa kita mau jualan, tapi kita lihat misalnya teman kita ada yang pegel-pegel atau dia komplain gitu ya, kayak saya ada beberapa kali gitu ya kalau di gereja, kenapa saya selalu bawa magic stick kalau misalnya mereka ada yang bilang tangannya sakit kayak gitu, langsung saya kasih magic stick gitu, sini tangannya saya gosok gitu, yuk ini saya cobain 5-10 menit pasti kerasa kayak gitu. Gitu. Jadi kekuatan produk juga ya, karena ingin berbagi ya. Kasihan tuh kayak Lila aja nangis. Halo Kay, udah nangis tuh ya, udah harus melakukan yang lainnya. Pertanyaan terakhir nih ya, dari Xiaoming nih Gio, orang Jerman pada user aja atau ada yang jalanin juga? Yang tadi udah jawab ya sebenarnya ya. Ada yang jalanin ya? Ya, ada yang mulai jalanin, banyak mulai sharing. Gitu. Awalnya sih pada pemakai gitu, tapi mulai ada juga yang mau sharing gitu, mau sharing. Oke. Gitu. Saya juga sempat ini sih yang marketing plan-nya kita, saya berjuang untuk translate dan belajar untuk ngejelasin pakai bahasa Jerman. Iya. Harus pakai bahasa Jerman ya. Oke, keren banget ya, karena di sana sudah semuanya mulai bertanya-tanya ya, dan semua mulai di sana juga sudah merasakan manfaat produk ya kalau geospasial gitu ya. Oke, Gio, nggak memotong lagi waktu Gio untuk family, karena di sana sudah jam 4 sore, udah mempersiapkan juga untuk jam makan malam, ya kan? Sebentar lagi juga yang lainnya sudah berkumpul. Thank you banget, Gio, waktunya. Happy banget sharing sama Gio, mendapatkan ilmu lagi dari Gio, di-refresh lagi nih, kekuatan mimpi penting banget ya, bagaimana terus berjalan, terus komitmen, terus konsisten, terus tabur, karena kita nggak pernah tahu siapa yang mengambil benih kita gitu ya, terus lakukan hal yang baik, terus berbagi kebaikan kepada siapapun, karena di MCI ini bukan melulu uang tapi juga sebuah keluarga, kalau dia selalu bilang ya, di sini bukan melulu uang tapi bagaimana kita bekerjakan dengan hati, ya kita mendapatkan keluarga di sini. Oke, terus bina hubungan karena ini bisnis manusia. Thank you banget Gio sekali lagi buat waktunya, keren banget, walaupun kita beda 5 jam, jauh di mata, kita dekat di WhatsApp ya Gio ya. Oke. Thank you juga semuanya sudah standby terus ya. Better Life with MCI. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Kay.